Ada soal ekonomi yang begitu sulit yang harus dihadapi oleh kelas menengah dan juga generasi muda. Padahal dalam setiap janji kampanye politik itu selalu penciptaan lapangan kerja. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Kalian itu paham gak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Ini konon, ini mungkin perlu diklarifikasi. Orang semakin banyak pindah ke Singapura itu setelah pemilu 2024. Minat orang untuk kabur gitu ya, minat kabur dari Indonesia. Iya, minat anak-anak muda itu untuk kabur itu tuh sempat itu ketika menjelang pemilu 2024. Ya, sempat ada insiden yang ordal itu. Oh, ini perubahan peraturan MK. Iya. Oke. Itu anak-anak itu sampai mereka kan bikin hashtag kan di trending itu adalah kabur aja dulu. Itu tuh menjadi moment of truth buat anak-anak muda, kesadarannya terbuka. Maksudnya ada level kesadaran yang terbuka bahwa gue bukan anak pejabat, gue bukan anak konglomerat gitu kan. Tapi gue ini pinter gitu loh. Gue tuh nggak bego, gue pinter, gue punya value gitu ya. Tapi gue nggak bakal bisa apa-apa di negeri ini dengan cara main kayak gini, itu loh. Oke. Ya mending kabur aja dulu gitu loh. Di luar gue lebih dihargai, gue bisa lebih berkembang gitu loh. Orang melihat kemampuan gue, kapasitas gue, tanpa pandang siapa orang tua gue gitu kan. Hal kayak gitu. Jadi yang mereka lihat itu jadi benchmark ya, peristiwa itu jadi tolok ukur betapa lu kalau di Indonesia itu lu harus punya power dan lu harus anak orang kaya banget. Tidak hanya hari ini meledak saja hari ini, tapi kan sebetulnya isu tentang lapangan kerja, isu tentang frustasi PHK, dan lain sebagainya itu sudah terjadi beberapa waktu lalu, semenjak COVID lah, seperti itu ya. Saya melihatnya dari 3 perspektif kemarahan anak muda ini ya. Pertama, memang dari kebijakan pemerintah, yang kita tentu harus bicara tentang kebijakan. Ada ketidakberpihakan kepada anak muda untuk mencari pekerjaan. Saya mengatakannya lapangan kerja layak yang sangat terbatas. Jadi perspektif kebijakan ini perlu kita bicarakan, yang menjadi pemantik anak muda marah. Lalu dengan ada akumulasi lah ya kemarahan, misalkan kebijakan-kebijakan yang harus viral dulu baru dibatalkan gitu misalkan. Dan saya percaya Mbak, yang bisa meningkatkan jumlah kelas menengah adalah adanya kerja layak. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos. Kelas menengah tidak bisa tumbuh karena bansos atau makan siang gratis untuk anak-anaknya, tapi bagaimana orang tuanya bisa bekerja dengan layak. Kisah sukses Cina bagaimana pertumbuhannya berkali-kali lipat adalah standar hidupnya semakin layak karena ada pekerjaan. Jadi lagi-lagi bagaimana menciptakan banyak lapangan kerja itu menjadi tantangan. Untuk itu, karena aku nggak dapatin pekerjaan di sini, akhirnya aku memutuskan aku mau mencari pekerjaan yang sesuai dengan aku, yang gampang bisa aku dapatkan. Terlihat pemerintah tidak serius membahas kesempatan anak-anak muda ini untuk bekerja, dan ada kebijakan-kebijakan yang tadi agak aneh buat anak muda. Ya makanya ini meledak, keluarlah, kabur aja dulu lah, kita keluar dulu selagi kondisi saat ini. Sebenarnya lebih pada capek deh, gitu ya. Udah frustasi dengan kondisi yang karena kelihatan dalam ekspresi anak-anak Gen Z begitu di sosial media, setiap ada kebijakan yang mereka anggap ngawur atau inkonsisten, maka muncullah itu kabur aja dulu. Betul Mbak. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar, gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain. Angkutan di kota-kota besar kalau perlu subsidi 100%. Wah, udah banyak. Jadi saya setuju, kita bisa tambah. We have to be more generous beasiswa. Ya, baik. Dan sekolah universitas negeri benar-benar harus kita bikin, kalau bisa semuanya nggak bayar. Bayangkan yang dipangkas itu adalah beasiswa untuk keluarga anak yang tidak mampu. Beasiswa KIP itu dipangkas. Terdampak 600.000 orang. Disebutkan di situ beasiswa dipotong. Ini basic needs masyarakat yang dipotong.
Kenapa selalu masyarakat bawah yang kemudian dikurangi insentif yang mereka terima dari negara? Kenapa kita tidak berbicara pajak penerimaan negara misalkan? Kenapa kita tidak berbicara pajak kekayaan? Orang-orang yang selama ini melarikan kekayaan negara kita yang disebutkan oleh Pak Prabowo, kenapa itu tidak dikejar? Jumlahnya triliunan rupiah. Baik. Jadi cerdas sedikitlah mengurusi negara ini. Ini darurat banget sih. 600.000 lebih mahasiswa penerima KIPK terancam uang yang nggak cair dan putus kuliah. Mahasiswa baru 2025 juga terancam nggak bisa daftar KIPK. Belum lagi ancaman UKT yang semakin melonjak tinggi karena program efisiensi. Kita sama-sama paham dari awal Prabowo itu pengen bikin efisiensi sampai 300 triliun bahkan, mostly adalah untuk program makan bergizi gratis. Awalnya gue respect sama program ini, niatnya baik. Tapi lama-lama jadi kayak skizo gitu loh. Prabowo jadi kayak Thanos, niatnya nyimbangin semesta, ujung-ujungnya malah membunuh setengah dari semesta. Satu, efisiensi kok ambil dari pendidikan? Ya, kurang lebih 30 triliun itu anggaran dipangkas dari Kemendikti-Saintek dan Kemendikdasmen. Dan ini sangat-sangat ngaco. Sebelum APBN kita tentang pendidikan itu dipangkas, itu aja pendidikan kita jauh dari berkualitas. Guru belum sejahtera, mahasiswa banyak yang putus kuliah, nggak bisa lanjut kuliah, sekolah belum merata. Ini lagi anggaran dipangkas ya makin-makin. Beredar foto dari presentasinya Kemendikti yang menjelaskan tentang dampak efisiensi ini berpengaruh sangat besar untuk alokasi pendidikan kita. Ratusan ribu orang itu terancam nggak bisa dapat bantuan UKT atau KIPK. Dan mereka terancam putus kuliah. Maba dari 25 juga nggak bisa dapat lagi KIPK. Belum lagi UKT yang akan semakin tinggi. Terus dosen-dosen yang lagi S3 di luar negeri pakai beasiswa pendidikan Indonesia terancam nggak bisa pulang karena uang pendidikannya nggak bisa cair. Dan beasiswa untuk mereka yang tinggal di 3T, daerah 3T dan juga orang asli Papua juga nggak bisa cair. Dan dikatakan ini akan membuat angka putus sekolah semakin besar, ditambah akan membuat jenjang kemiskinan struktural itu semakin. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan ya sebuah cuplikan video yang disampaikan oleh Gibran, dan ada juga seorang pembawa acara yang memang cukup senior akan hal ini. Dan tentunya hal-hal seperti inilah yang mestinya kita ketahui bersama-sama ya, bagaimana menilai perjalanan politik yang luar biasa saat ini. Nah, ketika dalam janji kampanye seorang Gibran dan juga Prabowo Subianto, mereka menjanjikan sesuatu hal yang besar bagi masyarakat Indonesia. Mereka mau memberikan semua lapangan pekerjaan, karena memang pada dasarnya pekerjaan-pekerjaan di Indonesia itu ataupun lowongan pekerjaan itu sangat minim. Artinya dalam hal ini masyarakat meminta supaya Presiden Prabowo dapat memberikan sesuatu yang terbaik ya ke depannya, itu yang diinginkan. Nah, ketika kita melihat bahwa pujian Presiden omong-omong pada pejabat menghancurkan bangsa sangat menyakitkan hati rakyat, kita tidak bisa berharap apa-apa. Semoga Presiden seperti biasa, sebab kelakuan moral dan akhlaknya akan sama dengan yang dipujinya. Mayoritas bangsa ini lebih senang dibohongi. Terbukti pemimpin pembohong selalu mendapat tempat di hati anak bangsa. Para cerdik, pandai, rela mengandaikan integritas dan kewarasan akal hanya untuk menjadi pejabat. Mereka membela orang-orang yang dinilai itu tidak pro kepada masyarakat. Nah, kabinet bangsor, rakyat krempeng, anak makan gratis, ya luar biasa ya. Pemimpin yang dihasilkan dari sebuah kecurangan maka akan menghasilkan pemimpin bermental korup, bodoh, serta penakut. Komentar-komentar seperti inilah yang menjadi sebuah gerakan-gerakan terbaru ya untuk kita sebagai masyarakat Indonesia. Satu poin yang dapat kita petik, tidak perlu makan gratis, asal lapangan kerja banyak, orang tua rata bekerja, insya Allah kebutuhan anak dan rumah pasti akan bisa dilengkapi dengan baik. Ternyata anak muda Indonesia banyak sekali yang pintar, cerdas, yang dipimpin lebih mumpuni kayaknya ya.
Makanya masyarakat sering mengatakan banyak omon-omon aja presiden kita ini, ya. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dalamnya. Lebih setuju dan dukung pendidikan atau sekolah gratis daripada makan gratis. Sebab dengan pendidikan gratis orang-orang jadi cerdas. Tidak seperti yang kita lihat begitu ya. Tidak seperti ya wakil presiden lah. Ya. Tetapi orang makan sampai kenyang pun belum tentu mau belajar. Mengajar pendidikan sebab sudah merasa puas bisa makan, apalagi gratis begitu ya, tidak bayar, gratis. Sudahlah, jangan dipercaya lagi omon-omon Prabowo. Memang Prabowo itu sudah mengikuti alur Jokowi yang banyak membohongi rakyat ataupun menipu. Ya, terlanjur janji kampanye makan siang gratis tanpa perhitungan yang baik, yang benar. Sekarang akibatnya rusak anggaran setiap kementerian dan lembaga lainnya, pengangguran. Terancam membeludak, kapan mau negara maju kalau seperti ini? Katanya tahun 2045 menjadi negara emas. Ternyata ini hanyalah omon-omon yang dimana tidak dapat dipercaya. Buat pemerintah di Konoha ini, trending seperti ini sangat didukung. Jadi negara tidak usah repot menyediakan lapangan pekerjaan. Yang penting buat pemerintahan Konoha adalah tetap bayar pajak. Ya, yang penting itu yang mereka pentingkan. Pemerintahan APBN sangat dibutuhkan untuk mendukung fasilitas foya-foya pejabat dan perdin. Doakan semua ya, dapat kerjaan. Semua butuh proses langkah-langkah Pak Prabowo dengan mengakses banyak anggaran yang kurang efisien, kekayaan hasil-hasil tanaman, migas, dan banyak komoditi yang lain yang sudah tidak lagi diekspor. Itu menunjukkan adanya penghematan sehingga dalam negeri pun bisa dapat kerja akhirnya, karena perusahaan harus ada di tanah air. Investor juga bisa dengan tenang di negeri ini yang ada kepastian pada akhirnya. Ya, teman-teman, apa yang teman-teman tahu, yang teman-teman dengar saat ini, silahkan sampaikan di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.